Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas. Bacaan dari kitab Yesaya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala, dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah Aku, Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali Aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi Aku sendiri Aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Nyaringkanlah suaramu, hai pembawa kabar baik. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yohanes memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan,
Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Nas ini dimulai dari pertanyaan Yohanes Pembaptis tentang kemesiasan Yesus. Di hadapan murid Yohanes, Yesus membenarkan bahwa ia adalah Mesias. Pernyataan ini diikuti oleh pernyataan yang tak kalah pentingnya. Yesus mengatakan bahwa Yohanes adalah nabi besar. Akan tetapi, Yesus melanjutkan, orang yang percaya kepadanya jauh lebih besar daripada Yohanes. Besar berarti orang yang memiliki kuasa, pangkat, kemuliaan, keunggulan, dan nama. Namun, Yesus juga memaparkan realitas utusan Allah yang tertolak pada zaman itu. Mereka menolak Yohanes yang tidak makan roti dan tidak minum anggur. Gaya hidup seperti ini kita kenal dengan istilah asketisme. Pada saat yang sama, mereka pun menolak Yesus yang makan dan minum anggur bersama orang berdosa. Akan tetapi, sekalipun ditolak, orang-orang percaya adalah orang-orang besar. Yesus bahkan mengatakan bahwa mereka lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa kita adalah orang besar, bukan karena kita hebat, melainkan karena kepercayaan kepada Yesus Kristus. Namun di sisi lain, Alkitab pun mengatakan dunia akan menolak kita, seperti menolak Yesus. Peringatan ini bisa menjadi sumber kekuatan bagi kita, agar tak usah terkejut lagi kalau ditolak karena bersaksi tentang Yesus. Jauh sebelum kita, para utusan Allah pun sudah mengalaminya terlebih dahulu. Bahkan, Yesus sendiri pun mengalami. Marilah berdoa, Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.